Pemirsa, pilot dan kopilot maskapai Batik Air tertidur saat sedang menerbangkan pesawat dari Bandara Halu, Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara menuju Bandara Soekarno-Hatta. Meski memang tidak ada korban jiwa, tapi apa yang dilakukan kru pesawat itu sangat membahayakan keselamatan penumpang. Pilot dan kopilot maskapai Batik Air tertidur saat sedang menerbangkan pesawat dengan nomor registrasi ID 6723 dari Bandara Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara menuju Bandara Soekarno-Hatta. Peristiwa tersebut diketahui dari dalam laporan pendahuluan yang dirilis KNKT. Pilot sempat tertidur selama 28 menit, sementara pesawat terbang dengan autopilot. Meski tidak menimbulkan korban jiwa karena pesawat tiba dengan selamat, namun kealpaan pilot ini sangat membahayakan para penumpang. Ketika pulang dari Kendari ke Jakarta, gantian pilotnya yang minta izin tidur, tapi ternyata kopilotnya ikut tertidur. Nah, ini seharusnya tidak terjadi. Kalau memang pilot-pilot itu dalam kondisi sehat jasmani dan juga mentalnya tidak letih, sebetulnya tidak untuk tidur selama penerbangan. Pihak Batik Air sudah menggrounded kedua kru pesawat tersebut. Saat ini, kasus ini masih dalam investigasi. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan, Ayus melaporkan. Maskapai Batik Air menuai kecaman usai insiden pilot dan kopilotnya tertidur saat menerbangkan pesawat. Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras kepada maskapai tersebut. Insiden pilot dan kopilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dari Kendari menuju Jakarta masih menuai kecaman. Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air. Maskapai dinilai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat agar tidak mempengaruhi kewaspadaan penerbangan. Jika hal tersebut tidak segera dievaluasi, maka maskapai bisa membahayakan keselamatan penumpang. Peristiwa ini terjadi pada 25 Januari 2024 yang lalu. Pilot meminta izin untuk tidur kepada kopilot sehingga kemudi pesawat diambil oleh kopilot. Namun setelah 1 menit melakukan kontak dengan Jakarta, secara tidak sengaja kopilot tersebut juga tertidur. Beruntung pesawat yang mereka kemudikan bisa mendarat dengan selamat di Jakarta. Menurut saya ya seharusnya dari pihak maskapai ataupun dengan pihak Kemenhub sendiri memberikan sanksi untuk hal tersebut karena tentu sudah melanggar prosedur pastinya Mbak, dan akan membahayakan untuk aviasi yang berikutnya. Jadi menurut saya perlu ditindaklanjuti lebih. Oh, oke. Kalau menurut aku mungkin cukup membahayakan ya. Tapi kan kita nggak tahu kalau misalkan emang sistem kemudinya bisa autopilot gitu ya. Cuman itu bisa jadi kelalaian dari pilot dan kopilotnya sendiri. Harusnya dari Batik Air-nya itu melanjutkan dengan investigasi kenapa bisa si pilot dan kopilotnya ketiduran kayak gitu. Apa karena faktor kelelahan dan segala macam gitu. Kini publik menunggu sanksi dan evaluasi yang jelas dari pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang, terutama di masa mudik Lebaran tahun 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Rekapitulasi suara yang digelar KPU Provinsi Jawa Timur diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu oleh saksi salah satu caleg DPD yang merasa suara calegnya hilang, pemirsa. Tidak dulu. Nah, Mas, mohon dihormati ya. Mohon dihormati. Saya menghormati. Keributan terjadi jelang proses rekapitulasi KPUD Jawa Timur berakhir. Salah satu saksi dari caleg DPD melakukan protes keras saat penghitungan suara dari Kabupaten Bangkalan. Protes dilakukan karena dalam formulir DKPU suara caleg DPD nomor urut 2 dari 3 kecamatan hilang. Saksi menduga data antara kecamatan dan kabupaten tidak sesuai dengan perolehan suara di lapangan. Perolehan angka yang diterima yang masuk ke salah satu calon di DPD RI yang angka ini sangat signifikan. Ketika kami mencermati ada beberapa hal. Contoh yang kita sampaikan tadi, keberatan kita protes juga di sana. Contoh di Kabupaten Bangkalan. Sementara KPU Provinsi Jawa Timur menegaskan akan membuka data secara transparan dan mengklaim data yang ditampilkan telah melalui tahap penghitungan berjenjang.
tetapi demi akuntabilitas bahwa penyandingan data sebagai salah satu solusi dan mekanisme yang ada di pleno sudah kami lakukan. Kalau penyandingan data itu yang ada di KPU Jatim itu form D? Form D, jadi hasil rekapitulasi tingkat kabupaten. Kenapa itu? Karena memang rekapitulasi ini berjenjang. Sudah dilakukan rekap baik di tingkat TPS, kecamatan, dan kabupaten. KPUD Jawa Timur telah menyelesaikan perhitungan di 36 kabupaten kota dan hanya tersisa 2 kabupaten kota. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan ada kekuatan besar di belakang KPU yang membuat suara partai politik mendukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 mengecil. Kekuatan besar tersebut menggunakan sistem informasi rekapitulasi pemilu atau Sirekap untuk merancang suatu desain melalui quick count. Menurut Hasto, pemirsa, quick count yang diintersep tidak hanya pemilihan presiden tapi juga pemilu legislatif. Jadi hak angket ini kan bukan sekedar proses politik di DPR. Hak angket ini adalah hak warga negara juga untuk meminta agar penyelenggaraan pemerintah negara, penyelenggaraan pemerintahan dijalankan pada konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Karena itulah yang sangat penting juga dibangun tentang kesadaran bersama yang mensikapi pemilu 2024. Kalau di luar negeri yang tanpa bansos, tanpa intimidasi, kemudian tanpa tekanan-tekanan hukum, masyarakat Indonesia dengan kebenaran nurani memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud, baru kali ini apa yang disuarakan dari warga Indonesia di luar negeri berbeda dengan dalam negeri. Maka kami bertemu dengan pakar IT, ini tidak hanya terkait dengan KPU, ada kekuatan besar yang di belakang KPU yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui quick count yang diintercept. Ini ada bukti-bukti. Quick count itu diintercept tidak hanya untuk Pilpres, tetapi juga untuk Pileg. Pileg itu misalnya exit poll itu pernah menunjukkan bagaimana Gerindra setidak-tidaknya nomor 2. Lalu ada suatu upaya mengintercept quick count untuk pemilu legislatif sehingga akhirnya Partai Gerindra muncul ketiga. Dan kemudian PSI. Sementara itu calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengakui pembentukan hak angket di DPR RI terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 tidak akan berjalan mulus sebab akan terjadi pro dan kontra antar partai politik di parlemen. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pemirsa mengatakan hak angket merupakan hak konstitusional DPR. Ganjar mengapresiasi instruksi 3 fraksi parpol dalam mendorong hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu. Ia memastikan selaku inisiator pembentukan hak angket akan terus mendorong partai pengusungnya agar segera membentuk hak angket kecurangan pemilu. Tentu ruang politik yang bisa digunakan oleh DPR dalam hari ini menggunakan hak konstitusinya yang namanya hak angket. Nah, ini dinamikanya pasti akan sangat menarik dan dari cerita-cerita yang kemarin pada saat pembukaan masa sidang sudah ada interupsi dari beberapa fraksi. Menurut saya ini menjadi dinamika yang cukup bagus sambil tentu saja dari kami selaku partai terus saja mendorong persiapan-persiapan mulai menyusun naskah akademis, menyiapkan dukungan-dukungan, tanda tangan dari anggota, sampai kemudian nanti bisa masuk ke paripurna dan disahkan menjadi hak angket DPR. Sebuah proses yang cukup panjang dan saya kira nanti tidak akan berjalan mulus-mulus saja, karena pasti akan ada cerita yang setuju dan tidak setuju, dan kemudian dibikin cerita-cerita yang makin meriah agar angket itu berjalan atau tidak berjalan. Sebuah political interplay yang akan terjadi dan kami sedang menyiapkan itu semua. Teman-teman, terima kasih sudah mengundang saya. Rasanya saya senang.